Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proposal manajemen proyek kami, yaitu Sistem Informasi Akademik SMA di Letua School. Adapun tim kami yaitu Anggi Perwansyah, Jose Sinuhaji, Khairun Nisa, Tisah Endang Togatorop, Rizka Ambarsari, Siti Wulandari, dan saya sendiri, Wahyudi Pratama Nasution. Oke, langsung saja kita ke slide presentasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem informasi akademik SMA di Letua School. Pertama-tama saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Tisah Endang Togatorop. Adapun manfaat dari sistem informasi akademik SMA di Letua School ini, yaitu 1. Mempermudah pendaftaran siswa, mata pelajaran, nilai, dan kegiatan akademik sekolah. Dalam hal ini, pihak sekolah telah menyediakan forum pendaftaran siswa, mata pelajaran, nilai, dan kegiatan akademik sekolah. Dalam hal ini, pihak sekolah mempermudah setiap masyarakat yang ingin mendaftarkan diri ke sekolah dengan hanya membuka situs website yang telah disediakan oleh pihak sekolah dan mengisi data-data yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Begitu juga dengan mata pelajaran, siswa dapat membuka forum mata pelajaran dan melihat mata pelajaran apa sajakah yang dipelajari di sekolah tersebut. Begitu juga dengan nilai dan kegiatan akademik sekolah telah disediakan forumnya. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses pencarian informasi akademik sekolah. Dalam hal ini, masyarakat yang ingin mendaftarkan diri ke sekolah dapat dengan mudah membuka website sekolah tersebut dan melihat informasi-informasi tentang sekolah tersebut. Dan yang ketiga, merapikan dan memberikan standar format informasi akademik sekolah. Yang keempat, meningkatkan efisiensi karena berkurangnya dokumen yang harus dicetak secara fisik. Ini artinya, pihak sekolah telah menyediakan kemudahan kepada siswa untuk menghemat biaya yang dikeluarkan dalam memberikan data-data ke pihak sekolah. Dalam hal ini, pihak sekolah telah menyediakan forum apabila pihak sekolah membutuhkan data-data siswanya, maka siswa dapat mengisinya di website yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Dan yang kelima, mempermudah konversi atau perubahan data akademik sekolah ke format lain untuk diolah kembali maupun untuk disajikan secara langsung. Yang keenam, meningkatkan transparansi informasi akademik sekolah. Dan yang ketujuh, sebagai salah satu sarana promosi yang dapat meningkatkan prestasi sekolah. Hal ini dibuat oleh pihak sekolah bertujuan untuk memperbanyak siswanya yang mendaftar ke sekolah tersebut, sehingga siswa-siswa yang mendaftar di sekolah tersebut dapat meningkatkan prestasi dirinya dan juga dapat membanggakan sekolah tersebut kepada orang-orang di sekitar mereka, sehingga lebih banyak lagi orang yang akan mendaftarkan diri ke sekolah tersebut melalui situs website yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Rizka Ambarsari. Saya akan menjelaskan tentang metodologi dalam proyek kami. Di sini ada tentang identifikasi kebutuhan. Dalam membangun sistem, diperlukan untuk mempelajari proses-proses dan identifikasi data yang dibutuhkan dalam perancangan sistem informasi akademik sekolah berbasis web, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sistem untuk memberikan efektivitas dalam menentukan sebuah keputusan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan sistem. Yang pertama, Unfile Modeling Language. Unfile Modeling Language adalah langkah untuk memodelkan sebuah sistem yang mensertifikasi, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan kerangka dalam sebuah sistem. Yang kedua, ada tentang database. Basis data atau database adalah salah satu komponen penting dalam sistem informasi berupa kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan tersimpan di perangkat keras komputer dan dimanipulasi oleh sistem. Yang ketiga,
ada MySQL. MySQL adalah aplikasi basis data yang sudah digunakan hampir seluruh dunia karena kemampuannya yang reliable, open source, dan merupakan database yang sangat cepat. Yang keempat ada tentang Content Management System. Content Management System adalah software yang digunakan untuk membangun, mengubah, dan mempublikasikan konten ke dalam sebuah website. Fasilitas yang dapat digunakan dalam CMS ini adalah dengan publikasi isi website, pengaturan halaman, pengubahan isi, pencarian, dan lain sebagainya. Yang kelima ada tentang desain fungsi. Dalam desain fungsi ini ada tentang memperhatikan desain sistem secara detail, mulai dari context diagram, data flow diagram, desain file, desain table, relation table, dan sebagainya, sehingga membentuk sistem lengkap sesuai dengan fungsi akademik yang dikehendaki. Saya Siti Wulandari, saya akan menjelaskan dari pemrograman. Pemrograman yaitu melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat. Lama pengerjaan dan jumlah baris coding turut menentukan besar kecilnya harga sistem yang akan dibangun. Proses coding menggunakan bahasa pemrograman web yang saling dikombinasikan untuk membuat website dapat dioperasikan secara dinamis. Nah, selanjutnya itu ada pengujian. Sebelum diterapkan, sistem akan dilakukan tahap pengujian berupa uji algoritma sistem, uji input-output, uji fungsionalitas. Nah, baru ada namanya pelatihan. Setelah melakukan pengujian sistem, perlu diterapkan pelatihan pada sistem yang sudah berjalan. Kami sebagai pihak developer, proyek bertanggung jawab dalam melakukan pelatihan sistem dengan melatih pegawai, guru, dan siswa dari pihak sekolah dalam mengoperasikan sistem yang sudah berjalan. Kami juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang besar dan terbuka sehingga tidak menyulitkan para pengguna sistem dalam proses operasional akademik. Selanjutnya, pemeliharaan. Sistem informasi akademik sekolah berbasis web tidak bisa selesai dan berjalan begitu saja setelah diserah terimakan, tetapi masih berlanjut hingga tenggang waktu yang cukup untuk memastikan bahwa produk sistem informasi yang telah berjalan bisa beroperasi dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Lalu ada namanya dokumentasi. Dalam sebuah proyek bisa terdiri dari beberapa dokumen. Dokumen dibuat untuk melakukan kemajuan proyek yang sedang dikembangkan. Sebagai referensi untuk bug bila terjadi kendala sebagai pedoman operasional dan sebagainya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nama saya Kairunisa, saya akan menjelaskan tentang waktu dan anggaran. Yang pertama yaitu waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan dibuat untuk mengatur sejauh mana proyek sistem informasi akademik sekolah berbasis web dapat diselesaikan. Yang pertama yaitu waktu pelaksanaan identifikasi kebutuhan membutuhkan 3 minggu yaitu di awal Maret. Desain fungsi membutuhkan waktu sekitar 4 minggu yaitu di pertengahan Maret sampai awal April. Yang ketiga yaitu pemrograman membutuhkan waktu sekitar 6 minggu yaitu di awal April sampai awal Mei. Waktu pengujian membutuhkan waktu 5 minggu yaitu di pertengahan Mei sampai awal Juni. Waktu pelatihan membutuhkan waktu sekitar 5 minggu yaitu di awal Juni sampai akhir Juni. Waktu pemeliharaan membutuhkan waktu sekitar 8 minggu yaitu di antara awal Juni sampai akhir Juli. Nah, untuk dokumentasi sendiri kami menyiapkan dokumentasi setiap pengerjaannya. Yang kedua yaitu anggaran. Dalam proses pembangunan sebuah sistem diperlukan beberapa komponen pendukung berupa software dan hardware, serta kebutuhan selama proses perencanaan dan pembangunan sistem berlangsung. Estimasi biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan komponen yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu software.
Nah, di dalam software sendiri terdapat Macromedia Dreamweaver 8 yang membutuhkan anggaran sebesar 500.000. Yang kedua yaitu Adobe Photoshop yang membutuhkan anggaran sekitar 500.000. Yang ketiga server membutuhkan anggaran sebesar 600.000 per bulan. Yang keempat domain and hosting membutuhkan 150.000 per bulan. Hardware sendiri yaitu satu set personal komputer atau PC membutuhkan anggaran sekitar 8 juta. Untuk perangkat internet membutuhkan anggaran sebesar 1.500.000. Pengerjaan yaitu berisi desain yang membutuhkan anggaran sekitar 150.000. Pemrograman membutuhkan anggaran sebesar 1 juta. Pengujian membutuhkan anggaran 200.000. Pelatihan membutuhkan anggaran 200.000. Pemeliharaan membutuhkan anggaran 200.000. Dokumentasi membutuhkan anggaran 150.000. Transportasi membutuhkan anggaran 200.000. Dan biaya tak terduga membutuhkan anggaran sebesar 100.000. Nah, total anggarannya yaitu sekitar 13.450.000. Nah, selain itu kita juga membutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek sistem informasi akademik sekolah berbasis web adalah sebagai berikut, yaitu Anggi Purwansa sebagai ketua, programmer, Khairunisa sebagai anggota marketing, Rizka Ambarsari sebagai anggota marketing, Tisah Endang Toga Torap anggota sebagai dokumentasi, Siti Wulandari sebagai database analis, Jose Sinyo Haji sebagai programmer, Wahyudi sebagai database analis. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya Wahyudi Pratama Nasution akan menjelaskan tentang sistem informasi akademik sekolah dari SMA Delituas School. Berikut ini adalah landing page-nya website SMA Delituas School, di mana di bagian atas disediakan header berfungsi untuk pengunjung website dapat melihat apa saja informasi yang ada di dalam website SMA Delituas School. Berikut ini adalah ada tab home, yaitu tab index yang sedang tampil saat ini, yang berisi tentang seluruh informasi umum tentang SMA Delituas School. Kemudian ada tab tentang sekolah, itu berisi tentang profil sekolah, bisa berupa call centernya atau alamatnya dapat dilihat di sini. Kemudian ketika ingin melakukan pendaftaran, pengunjung bisa mengklik tab pendaftaran dan pendaftaran dapat dilakukan di tab pendaftaran. Kemudian dengan mengisi alamat form-form yang ada di tab pendaftaran tersebut. Contoh, kita akan mendaftarkan siswa baru, misalkan dengan nama Wiwi, emailnya wiwi@gmail.com, agamanya Islam, nomor HP-nya 0800 maksudnya 0822, dan jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Jalan Marindal. Kita kirim data. Nanti datanya akan terrecord di dalam database yang
atau diproses oleh si admin sendiri, admin dari website SMA di Litwa School. Kemudian di tab terakhir ada biaya pendidikan, yaitu tentang penjelasan pendidikan selama siswa yang akan mendaftar di SMA di Litwa School, mulai dari uang pendaftaran, uang sekolah, uang baju olahraga, uang baju batik dan lain-lainnya. Kemudian ada keterangan persyaratan juga di sini yang akan dijelaskan di tab biaya pendidikan. Oke, sekian untuk landing page Sistem Informasi Akademik SMA di Litwa School. Baiklah, saya akan menjelaskan web dari program proposal kami. Saya Josi Sinuhaji akan menjelaskan selanjutnya. Di sini ada bagian login admin. Nah, login admin ini berguna untuk seorang admin atau seorang petugas sekolah untuk mengelola data, contohnya pendaftaran siswa, daftar guru-guru dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah ada username dan password yang telah diatur sebelumnya. Nah, kita akan masuk ke dalam page admin. Oke, kita klik OK. Nah, di bagian page admin ini sedikit berbeda dengan page web yang dilihat oleh banyak orang. Nah, di sini pertama akan ada jumlah pendaftaran online. Nah, jumlah pendaftaran online ini akan bertambah seiring siswa yang mendaftar akan tercatat di sini berapa yang telah mendaftar. Nah, selanjutnya ada jumlah guru dan staf yang telah terdaftar di database web ini. Oke, di sini ada data daftar, yaitu data pendaftaran yang telah mendaftar di page yang di depan tadi, yang sebelumnya. Nah, tadi kan teman saya telah memasukkan atau menginput data WIWIK. Nah, ini datanya. Nah, dari data ini kita bisa kelola. Misalnya terjadi kesalahan sewaktu menginput data. Nah, petugas dari sekolah akan dapat mengubah data yang telah diinputkan tadi, yang telah dikonfirmasi. Nah, kita klik tadi button edit. Nah, situ ada nomor registrasi yang otomatis dia nggak bisa diubah. Nah, di situ ada WIWIK. Nah, kita akan ubah ke data yang telah divalidasi sebelumnya. WIWIK Saputri misalnya. Terus alamatnya juga kurang lengkap mungkin. Jalan oke. Nah, di sini juga terdaftar kumpulan data-data yang telah terdaftar. Nah, di sini ada tombol perbarui. Nah, jika kita klik akan otomatis memperbarui data dari pendaftar online yang telah mendaftar sebelumnya tadi. Oke, selanjutnya di sini ada button hapus. Nah, di sini button hapus berguna untuk menghapus atau membatalkan dari pendaftar yang mungkin mengurungkan niatnya untuk mendaftar. Nah, jadi ada button hapus. Nah, jika kita klik button hapus, oke. Nah, data pendaftar yang telah terkonfirmasi membatalkan atau mengurungkan diri untuk mendaftar akan menghapus. Nah, setelah itu ada button untuk mencetak PDF. Nah, button mencetak PDF ini berfungsi untuk memudahkan petugas sekolah untuk memberikan data yang akurat yang telah dari siswa yang terdaftar kepada kepala sekolah. Nah, jika kepala sekolah ingin melihat pendaftar yang telah tervalidasi, maka dia akan cetak PDF
yang akan disetujui oleh kepala sekolah. Nah, kita buka PDF-nya. Oke, sudah terdownload. Nah, di sini langsung kita buka. Oke, nah di sini ada pertama ada judulnya, maksudnya saya ada headernya, ya, ada headernya, alamat sekolah. Nah, ini laporan data dari sekolahnya. Nah, kita sesuaikan, ini dari daftar yang otomatis tadi kan, yang ada, terus ditandatangani oleh kepala sekolah sesuai dengan tanggal kapan dilakukannya pencetakan PDF. Nah, kita sesuaikan datanya tadi yang ada. Oke, di situ ada 3. Nah, di data registrasi juga ada 3. Oke. Baiklah, sekian penjelasan mengenai web. Kali ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Anggi Purwansyah akan menjelaskan tab input data guru dan data guru. Dalam input data guru terdapat NIP nama guru, status, jabatan, dan alamat. NIP coba kita isi, lalu nama guru, lalu kita pilih status PNS, jabatan sebagai pengajar, alamat jalan, lalu kita kirim. Oke. Lalu untuk melihat data guru yang telah diinput tadi, kita dapat melihatnya di tab data guru. Ini yang barusan saya input tadi, si Tepu, status PNS, jabatannya pengajar, alamat Jalan Sidodadi. Di sini kita juga dapat mengedit atau menghapus data-data guru. Contoh akan saya edit alamat dari guru menjadi Jalan, lalu klik perbarui. Alamat telah diubah, dan kita juga dapat menghapus data guru dengan klik hapus. Data dosen telah berhasil dihapus. Lalu kita bisa mencetak PDF. Mencetak PDF ini ialah mencetak data-data guru yang telah didaftarkan. Tampilannya seperti ini, persis seperti yang telah ada di web. Lalu ada tab keluar dari admin, ialah kita keluar dari form admin dan akan kembali tampil ke web awal, yaitu di web pengunjung. Sekian dari saya. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kami kelompok 3 berupa sistem informasi akademik sekolah SMA di Litwa School. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shape of you.